Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita lanjutkan pada chapter 6, yaitu analisis penganggaran modal atau analisis usulan investasi. Analisis penganggaran modal ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di awal investasi. Nah, untuk analisis penganggaran modal ini nanti terdiri dari dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah bagaimana mengestimasi aliran kas yang dihasilkan dari investasi tersebut. Jadi, setelah kita menganggarkan modal, kita melakukan proses capital budgeting, kemudian kita akan mengestimasi atau memprediksi atau meramal aliran kas yang dihasilkan dari usulan investasi yang kita lakukan. Kegiatan yang kedua adalah bagaimana mengevaluasi aliran kas tersebut. Apakah layak dilakukan investasi, dilanjutkan investasinya, atau tidak. Nah, untuk menilai investasi tersebut, kegiatan analisis penganggaran modal itu ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, yaitu ada teknik accounting rate of return, ada payback period, ada internal rate of return, ada net present value, dan profitability index. Tapi dalam buku kalian dijelaskan bahwa dari 6 teknik atau metode ini, yang paling baik adalah net present value. Di sana telah dijelaskan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teknik. Oke, kita masuk pada yang namanya langkah pertama, yaitu mengestimasi atau menaksir aliran kas. Tadi kan ada dua kegiatan. Yang pertama adalah menaksir aliran kas. Nah, menaksir aliran kas ini meliputi apa saja? Langkahnya, yang pertama adalah menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Seperti kita tahu bahwa aliran kas kan ada pendapatan dan biaya. Pendapatan berarti ada kas masuk, biaya berarti ada kas keluar. Selanjutnya yaitu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Ini harus kita hitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Yang ketiga adalah mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, net present value, dan internal rate of return. Jadi kita lakukan evaluasi apakah kriteria investasi menurut payback period itu bagus, menurut NPV itu bagus, dan menurut IRR itu juga bagus. Jika semuanya memenuhi kriteria, berarti investasi bisa dilakukan. Contoh, sebagai contoh, payback period. Payback period ini menunjukkan waktu lamanya investasi tersebut akan kembali. Semakin pendek, berarti akan semakin bagus investasi tersebut dilakukan. Yang keempat adalah mengambil keputusan apakah investasi diterima atau ditolak. Nah, dalam buku kalian dijelaskan bahwa poin 1 dan poin 4 ini adalah step yang paling susah. Kenapa poin 1 ini susah? Menaksir aliran kas itu tidak mudah. Karena yang namanya aliran kas, kita harus memprediksi pendapatan kita. Misalkan investasi kita itu akan berjalan selama 5 tahun. Kita akan memprediksi berapa pendapatan kita selama 5 tahun yang akan datang. Dan berapa biaya yang akan kita tanggung selama 5 tahun yang akan datang. Itu untuk mendapatkan perhitungan yang akurat, itu tidaklah mudah. Selanjutnya nomor 4 adalah mengambil keputusan. Lah, keputusan ini juga harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, banyak pertimbangan dan pertimbangan yang akurat. Tidak boleh pertimbangannya kurang matang karena nanti akan berdampak pada investasi yang tidak layak untuk didanai. Nah, yang pertama adalah tadi kita menaksir aliran kas. Sekarang pertimbangan dalam menaksir aliran kas. Aliran yang pertama adalah aliran kas versus keuntungan akuntansi. Ini sudah dijelaskan di buku kalian. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya, mungkin pertemuan 1 kalau tidak pertemuan 2, yang namanya seorang manajer keuangan itu tidak boleh hanya fokus pada keuntungan akuntansi, tapi harus fokus pada yang namanya aliran kas. Karena apa? Keuntungan akuntansi itu belum tentu ada aliran kasnya. Nanti kita jelaskan di belakang.
Yang kedua adalah incremental cash flow. Ini meliputi sunk cost, biaya kesempatan, dan kanibalisasi pasar. Sunk cost ini sudah dijelaskan di buku kalian bahwa yang namanya sunk cost adalah biaya tertanam atau biaya yang dikeluarkan di waktu lampau dan tidak mempengaruhi keputusan proyek jangka pendek karena biaya tersebut tidak akan kembali. Nah, contoh sunk cost adalah feasibility study atau biaya kelayakan dan biaya riset pemasaran. Biaya ini dikeluarkan, contoh sunk cost adalah biaya feasibility study tadi sudah dikeluarkan dan dia tidak akan mempengaruhi keputusan investasi. Ada biaya kesempatan, cost of capital, seperti yang kita bahas pada chapter sebelumnya, dan biaya kanibalisasi pasar. Ini misalkan ada pengeluaran produk baru. Contohnya mungkin pada produk Samsung yang sering kalian temui. Seringkali Samsung menerbitkan produk baru, padahal produk yang lamanya saja belum lama terjual. Nah, ini pasti akan menimbulkan kanibalisasi pasar. Nanti contohnya bisa kalian lihat di buku kalian. Yang ketiga adalah fokus pada aliran kas karena keputusan investasi, bukan karena keputusan pendanaan. Jadi fokus seorang manajer keuangan pada keputusan investasi. Nah, kita bahas tadi poin pertama adalah aliran kas versus keuntungan akuntansi. Contohnya di sini. Fokus manajer keuangan adalah aliran kas, bukan keuntungan akuntansi. Hal ini karena keuntungan akuntansi tidak selalu ada aliran kas. Berikan contohnya. Contoh, di sini ada depresiasi 50.000. Depresiasi 50.000 ini tidak ada yang namanya aliran kasnya. Contoh lagi, yang namanya penjualan kredit. Penjualan kredit, jika penjualan di sini merupakan penjualan kredit yang bukan kas, otomatis di laporan laba rugi kita sudah mencatatnya sebagai penjualan. Tapi di dalam laporan cash flow kita tidak ada yang namanya cash in. Karena apa? Masih berupa piutang. Jadi belum bisa kita akui sebagai kas masuk. Itulah kelemahan dari keuntungan akuntansi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di buku kalian. Yang kedua adalah incremental cash flow. Incremental cash flow, poin 2. Adalah aliran kas yang berhubungan langsung dengan investasi. Hal ini merupakan lawan dari conventional cash flow. Nah, dalam incremental cash flow juga ada yang namanya sunk cost. Ini sudah saya jelaskan tadi, termasuk biaya kesempatan dan biaya kanibalisasi produk. Fokus pada keputusan investasi. Fokus hanya pada aliran kas yang dihasilkan pada investasi, bukan aliran kas pada pendanaan. Fokus kita adalah investasi. Dalam hal ini, aliran kas yang diakibatkan oleh keputusan pendanaan atau bunga harus dikeluarkan karena akan mengakibatkan proses double counting atau penghitungan ganda. Ingat, aliran kas yang diakibatkan dari keputusan pendanaan, yaitu bunga, biasanya kan keputusan pendanaan kita akan mendapatkan hasil berupa bunga. Lah, bunga itu harus dikeluarkan, karena kalau tidak akan mengakibatkan proses double counting dalam perhitungan kita. Untuk contohnya, bisa kalian lihat di halaman 144. Selanjutnya, jenis aliran kas. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 145. Ada yang namanya aliran kas awal atau initial cash flow. Aliran kas awal ini terjadi pada saat awal investasi. Ada juga aliran kas operasional atau operational cash flow. Ada juga aliran kas terminal atau terminal cash flow. Ini gambarnya. Initial cash flow, initial cash flow, initial cash flow. Ini bukan initial tapi aliran kas operasional, kemudian aliran kas terminal. Kita lihat penjelasannya. Initial cash flow
Aliran kas awal terjadi pada awal kegiatan investasi, biasanya pada tahun ke-0. Ini memang awal, yang namanya awal berarti pada T0. Aliran kas awal ini biasanya merupakan kas keluar karena kita invest, yaitu cash out, yang digunakan untuk investasi pada aktiva tetap dan investasi pada modal kerja. Contoh, kenapa ini cash out? Aliran kas initial cash flow ini kenapa cenderung cash out? Karena kita kan melakukan investasi, berarti kan kita kan butuh belanja. Belanja apa? Belanja pada aktiva tetap, misal membeli tanah, membangun pabrik, membangun gedung, gudang, dan lain sebagainya. Dan pada modal kerja, contoh persediaan barang, bahan baku, dan lain sebagainya. Berarti semuanya kan harus dibeli. Kalau dibeli berarti cash out atau cash outflow. Terjadi pada T0. Yang kedua adalah aliran kas operasional. Aliran kas ini merupakan hasil dari aktivitas operasional perusahaan. Investasi modal kerja biasanya juga dilakukan pada tahun-tahun ini. Contoh, aliran kas operasional. Tadi di poin 1, kita sudah menjelaskan bahwa adanya investasi pada modal kerja, misalkan persediaan barang, bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah punya bahan baku, kita sudah punya persediaan, kemudian kita gunakan untuk operasional. Misalkan kalau mau manufaktur, bahan baku kita olah menjadi barang jadi. Kalau perusahaan dagang, berarti persediaan kita jual. Nah, dari operasional tersebut, otomatis akan menghasilkan aliran kas. Tadi, aliran kas awal ini sifatnya cash outflow. Kalau operasional ini bisa saja kalau sudah terjual, misalkan pada perusahaan dagang, akan menghasilkan inflow atau kas masuk. Jadi perusahaan sudah mulai mendapatkan hasil dari apa yang dia investasikan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah aliran kas terminal. Aliran kas ini terjadi pada akhir proyek investasi. Pada aliran kas ini terdapat dua unsur yang terjadi di akhir proyek, yaitu penjualan nilai residu dan modal kerja kembali. Penjualan nilai residu ini maksudnya apa? Misal, di awal proyek kita membutuhkan sebuah truk atau mesin untuk menjalankan operasional perusahaan. Misalkan katakanlah mesin cetak. Mesin cetak itu kita gunakan untuk operasional kita, untuk usaha kita. Di akhir proyek investasi, ternyata mesin cetak itu masih memiliki nilai jual atau nilai residu. Lah, ketika ini bisa dijual, berarti dia termasuk dalam aliran kas terminal, yaitu nilai residu dari mesin cetak tersebut. Selain nilai residu ada juga modal kerja kembali. Lah, dari analisis kita, apakah modal kerja yang kita keluarkan itu 100% kembali di akhir periode proyek atau tidak kembali sekian persen di akhir proyek. Untuk contoh penjelasannya nanti bisa kalian lihat di dalam buku. Di sini ada contoh ya. Investasi aktiva tetap awal tahun yaitu 100 juta. Depresiasi 5 tahun menggunakan garis lurus yaitu 16 juta per tahun. Nilai sisa akhir aktiva diperkirakan 30 juta. Investasi modal kerja 30 juta. Pajak 40%, berapa aliran kas terminalnya? Nah, untuk residu kita perkirakan 30 juta ya tadi ya. Nilai akhir aktiva yaitu 30 juta. 30 juta, berarti nilai residunya 30 juta. Perolehannya adalah 100 juta. Investasi aktiva 100 juta. Kemudian depresiasi, tadi kan per tahunnya kan 16 juta. 16 juta selama 5 tahun, berarti ketemunya 80 juta. Nilai buku yaitu 100 dikurangi 80, ketemunya adalah 20 juta. Jadi, labanya adalah 10 juta, 30 juta tadi, nilai residunya 30 juta, ternyata nilai bukunya 20 juta. Nah, ada pajak, dikenakan pajak 40%, yaitu 8 juta. Kas bersih dari penjualan yaitu 30 juta,
30 juta ini dikurangi pajak 8 juta, yaitu 20 juta. Ingat, 20 juta ini adalah nilai buku. Nilai buku ini adalah nilai hasil perhitungan kita dikurangi depresiasi, nilai perolehan dikurangi depresiasi. Ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah pengantar akuntansi, jadi saya tidak perlu menjelaskan secara detail lagi. Dari nilai buku tersebut, kita mendapatkan laba atau rugi sebesar 10 juta. Lah, karena ada pajak yang harus kita bayarkan, maka kas bersih dari penjualan aktiva adalah 22 juta. Kas bersih dari penjualan aset tersebut adalah 22 juta. Modal kerja kembali 30 juta, yaitu 100%. Total aliran kas terminal yaitu 30 juta ditambah 22 juta. Sehingga aliran kas terminal kita ada 52 juta. Kenapa bisa 52 juta? Kita lihat aliran kas terminal. Aliran kas terminal tersebut terdiri dari nilai residu dan modal kerja kembali. Jelas ya dari contoh singkat ini. Selanjutnya adalah kriteria penilaian investasi. Nah, ini berkaitan dengan metode yang bisa kalian gunakan untuk kriteria penilaian investasi. Metodenya ada 6. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada payback period, ada discounted payback period, ada accounting rate of return, ada net present value, ada internal rate of return, dan ada profitability index. Masing-masing metode atau teknik ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, berdasarkan penjelasan dalam buku kalian, net present value inilah metode yang paling baik yang bisa digunakan. Payback period digunakan untuk melihat seberapa lama investasi akan kembali. Semakin lama payback periodnya, maka akan semakin tidak layak. Artinya apa? Kalian menanamkan uang modal sebesar 100 juta. Menurut analisis investasi, kalian memiliki dua pilihan investasi, investasi A dan investasi B. Investasi A itu akan kembali selama 3 tahun, sementara investasi B itu akan kembali selama 5 tahun. Nah, semakin pendek, menurut metode payback period, semakin pendek itu akan semakin baik. Berarti investasi A lah yang layak untuk didanai, karena dia bisa kembali dalam waktu 3 tahun. Semacam itu konsep dari payback period. Cuma payback period ini juga memiliki kelemahan, yaitu dia mengabaikan periode kas masuk setelah payback period berakhir. Yang kedua adalah discounted payback period. Metode ini mempertimbangkan time value of money dengan mempresent value-kan aliran kas sebelum dihitung payback periodnya. Kelemahan metode ini tidak memperhatikan aliran kas di luar payback period. Jadi ada kelemahannya. Kemudian accounting rate of return. Metode ini menggunakan keuntungan setelah pajak dibagi nilai rata-rata buku investasi selama usia investasi. Kelemahannya, input yang salah yakni laba akuntansi bukan aliran kas dan tidak mempertimbangkan time value of money. Nah, untuk metode ARR ini kelemahannya ada dua. Yang pertama, inputnya saja sudah salah. Dia menggunakan input laba akuntansi, padahal sesuai dengan penjelasan saya di awal bahwa kita tidak boleh fokus pada laba akuntansi, tapi pada aliran kas. Otomatis salah. Input yang salah akan menghasilkan output yang salah pula. Yang kedua, dia tidak mempertimbangkan time value of money. Ingat, yang namanya keputusan investasi itu akan kembali dalam waktu beberapa tahun. Otomatis kalau kita sudah menyinggung dalam waktu, kita sudah memasukkan angka tahun ataupun beberapa waktu, pasti time value of money di situ akan berlaku. Sementara untuk ARR ini tidak mempertimbangkan time value of money, sehingga hasilnya kurang akurat. Yang keempat adalah net present value. Nah, adalah net present value aliran kas masuk dikurangi dengan net present value aliran kas keluar.
Jika NPV lebih besar daripada 0, maka usulan investasi diterima. Inilah metode terbaik yang akan kita gunakan untuk menganalisis investasi. Di sini sudah ada patokan bahwa NPV-nya jika investasi itu diterima harus lebih besar daripada 0. Yang kelima adalah internal rate of return. IRR adalah tingkat diskonto yang menyamakan present value aliran kas masuk dengan present value aliran kas keluar. IRR yang lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, investasi bisa diterima. Kalau tadi net present value patokannya adalah NPV harus lebih besar daripada 0, kalau ini IRR harus lebih besar daripada tingkat keuntungan yang disyaratkan jika investasi itu ingin diterima. Untuk perhitungan IRR, dalam buku kalian itu adalah contoh perhitungan secara manual. Sebenarnya ini bisa dilakukan menggunakan software untuk menghitung IRR bisa melalui Excel ataupun software yang lainnya. Yang keenam atau yang terakhir adalah Profitability Index. PI adalah present value aliran kas masuk dibagi dengan present value aliran kas keluar. Ini hampir sama seperti IR tadi, adalah aliran kas masuk dan present value aliran kas keluar. PI, jika nilai PI lebih besar daripada 1, maka usulan investasi diterima. Itu patokannya. Jadi untuk yang net present value, internal rate of return, dan profitability index ini ada patokannya. Untuk lebih detailnya nanti bisa kalian baca di buku kalian. Oke, demikian dari penjelasan singkat terkait dengan chapter 6, yaitu analisis penganggaran modal. Konsep dari analisis penganggaran modal ini, konsep dari analisis penganggaran investasi ini akan kita gunakan untuk chapter-chapter berikutnya. Jadi harapan saya kalian paham terhadap konsep dari analisis penganggaran modal. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.